Halo guys, ketemu lagi dengan saya Putri Widiandari. Kali ini kita akan membahas mengenai hal apa sih yang harus dipahami dan disiapkan oleh seorang motivator sebelum menyampaikan materi kepada anak dengan baik. Tentunya ini penting banget ya untuk semua motivator dan relawan Bimba. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa aja sih yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita pahami, langsung aja ya cek videonya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau teman-teman membantu aku dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku bakal menyinggung sedikit nih mengenai kurikulum baca. Apa sih kurikulum baca Bimba? Kurikulum baca adalah kurikulum yang disusun oleh Bimba AIUEO untuk menumbuhkan karakter minat baca, bukan mengajar membaca. Kenapa sih harus minat baca yang ditumbuhkan? Karena seperti ini, jika anak sudah tertarik pada dunia membaca, sudah punya interest dan minat pada membaca, maka mereka akan belajar dengan sendirinya, akan mengulang dengan sendirinya, sehingga mereka akan terbiasa dan bisa untuk membaca. Hal ini berkaitan dengan teori pendidikan psikolog yang aku bahas di video aku sebelumnya. Masih ingat gak teman-teman? Ada 3 ya, the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, 3 hal ini yang mendasari kenapa Bimba menumbuhkan minat baca pada anak. Sebagai seorang relawan Bimba dan motivator Bimba, tentu dong kita harus memahami dan mempelajari sesuatu sebelum kita memberikan materinya pada anak-anak, agar apa yang kita sampaikan dapat ditransfer dengan baik. Dan sini aku bakal membahas hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Langsung aja kita simak videonya. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah memahami dan menggunakan paradigma Bimba. Paradigma Bimba adalah cara pandang yang mendasar mengenai pendidikan anak untuk mempengaruhi sikap, berpikir, dan tingkah laku. Paradigma Bimba berorientasi pada minat belajar yang proses belajarnya harus menyenangkan atau fun learning, tentunya sesuai dengan metode Bimba, sehingga anak minat belajar dan orang dewasa gemar memperbaiki diri. Sama seperti tadi yang saya sampaikan pada kurikulum baca, bahwa di sini menumbuhkan minat belajar anak, minat baca anak, ketertarikan anak pada dunia pendidikan. Paradigma Bimba dapat dianalogikan sebagai sebuah kacamata bagi orang dewasa. Dengan menggunakan kacamata paradigma Bimba, maka kita akan dapat membimbing anak-anak dengan baik sesuai dengan paradigma Bimba itu sendiri. Nah, jika kita menerapkan paradigma Bimba dalam proses belajar mengajar dan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan banyak hal-hal positif yang terjadi seperti kita tidak akan mudah marah pada anak, kita tidak akan menyalahkan anak jika anak tidak mampu atau belum mampu. Justru dengan menggunakan paradigma Bimba, kita akan belajar untuk menyesuaikan diri. Kita yang belajar menyesuaikan diri pada anak, bukan anak yang belajar menyesuaikan diri pada kita. Itulah gunanya kita menggunakan paradigma Bimba. Jadi, kita akan mengembangkan berbagai cara nih untuk memahami anak, memahami karakter anak, minat anak, bakat anak, seperti itu. Jadi jika anak tidak bisa melakukan sesuatu atau belum memahami sesuatu karena satu cara, kita akan mencari cara lain nih. Kita akan terus mengembangkan kemampuan kita agar anak tersebut dapat memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bukan memaksa anak untuk memahami kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan anak. Kenapa? Karena anak-anak itu masih polos, mereka hanya memahami satu cara berpikir saja, tapi sebagai orang dewasa, kita harus pintar dan kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan anak kecil. Kenapa sih kita harus memahami anak? Karena pada dasarnya hak anak itu adalah bermain dan mendapatkan pendidikan. Anak belum berkewajiban untuk belajar. Oleh karena itu, kita harus memenuhi hak anak, yaitu bermain dan mendapatkan pendidikan. Dengan menerapkan paradigma Bimba, maka kita akan menggabungkan dua hak tersebut, di mana anak dapat bermain dan belajar secara bersamaan. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan metode Bimba. Metode Bimba ada 3, sesuai dengan yang sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Yang pertama itu adalah fun learning, yang kedua itu ada small step system, dan yang ketiga itu adalah individual system, di mana ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Fun learning adalah proses belajar yang 100% menyenangkan, sepenuhnya menyenangkan dan harus wajib menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Agar anak-anak merasa nyaman. Saat anak-anak merasa nyaman dan tidak terbebani oleh pembelajaran, maka mereka akan timbullah minat untuk belajar dalam diri anak. Itulah gunanya fun learning. Jadi, kita harus bisa menerapkan fun learning dalam setiap pembelajaran kita, dimanapun dan kapanpun kita berada.
Kedua adalah small step system. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, small step system ini berarti proses belajar yang bertahap, sama seperti masa pertumbuhan kita ya. Atau jika kita analogikan sama seperti kita jika menaiki tangga. Tidak mungkin kita dari anak tangga pertama bisa tiba-tiba ada di anak tangga yang paling atas. Tentunya kita melewati tahap ya, kita memijak satu tangga, kemudian naik lagi ke anak tangga berikutnya, naik lagi ke anak tangga berikutnya secara bertahap untuk mencapai tujuan itu. Sama seperti pembelajaran anak-anak untuk menumbuhkan minat baca dan kemampuan membaca mereka, maka harus dilakukan secara bertahap, mulai dari permainan verbal, terus ada pengejaan kata, pengenalan huruf, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada individual system, di mana proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Jadi di sini berbeda dengan classical system. Jika dalam classical system maka semua anak akan disamaratakan minatnya, kemampuannya, dan cara pembelajarannya serta materi yang diajarkan. Namun pada individual system maka akan dilihat dari per individu anak. Motivator atau relawan bimba akan memahami anak per anak, karakter anak, perbedaan minat dan bakat, perbedaan yang menonjol, kemampuannya di mana. Hal itu sangat penting sekali karena setiap anak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang terpenting juga, jangan lupa untuk selalu memberikan reward pada anak. Reward ini tidak selalu dalam bentuk hadiah, barang yang bentuknya mahal, tapi bisa juga dengan tepuk tangan atau pelukan hangat yang bisa memicu dan memotivasi anak untuk terus belajar. Sekian pembahasan mengenai hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan dan dipahami oleh motivator sebelum memberikan materi pada anak. Terima kasih, thanks for watching.